Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ya dan selamat bagi teman-teman yang hadir di acara ini. Ini luar biasa acara apa ya namanya ya. Pagi-pagi kok udah ada hampir 300 orang itu benar kata Pak Adi, luar biasa. Kuliah subuh SM. Karena kadang-kadang kalau kita training aja kumpul jam 7 itu wah susah banget ya Pak Hadi ya kalau waktu zaman lain itu ya. Ini jam 5 kok udah pada ngumpul, ini artinya teman-teman luar biasa. Jadi tepuk tangan lah untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ilmunya. Amin. Oke, nah teman-teman ini ya sambil saya ngobrol nanti teman-teman boleh chat di chat gitu ya, kira-kira ada pertanyaan apa atau apa ya, siapa tahu nanti pas saya lagi ngeliat nanti kita bisa tanya jawab lah ya, karena sebetulnya tanya jawab itu yang powerful sih di situ gitu ya. Jadi kita bisa menilai sejauh apa sih teman-teman pengertiannya gitu ya, sejauh apa sih kebingungannya atau apapun gitu ya, sambil saya nanti nerangin materi gitu. Jadi teman-teman leader di sini juga nanti bisa lihat nih gitu ya, responnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau materinya sih sebetulnya ini kayak diulang-ulang ya teman-teman ya, soalnya maraton dan secara umum Herbalife itu sendiri nggak ada sesuatu yang baru gitu. Bahkan mentor saya bilang itu sebetulnya di bisnis itu nggak ada yang baru gitu ya. Nothing new under the same sun gitu ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi nothing new under the same sun. Nah, dari dulu gitu. Kita mataharinya sama dari zaman purba gitu ya. Dari dulu mungkin dari zaman kapan pun gitu ya, nggak ada yang berubah ya teman-teman ya, nggak ada yang berubah ya, filosofinya tetap begitu. Cuman ya strateginya aja yang berubah dikit gitu ya. Kayak Slim Marathon gitu ya. Mungkin ada WA ya, mungkin nanti grup Facebook. Mungkin kita doain pandemi ini 2022 gitu udah normal, udah selesai gitu ya. Tetap doa, insya Allah mudah-mudahan kita doain ya ilmu Slim Marathon ini tetap bisa dipakai, benar kata Mas Yoyok gitu ya. Kita jadi wah kemarin katanya pakai WA Mas Arbi gitu ya. Nah berarti nggak nangkep. Jadi bukan masalah WA gitu ya, tapi masalah gimana kita ya tadi Mas Yoyok cerita ya, merekognisi, memberi hasil produk dan apa segala macam itu kan WA. Bahkan kalau kita ada wacana pindah ke Telegram pun itu juga cuman sebatas media aja gitu ya. Saya ingetin berkali-kali lagi supaya kita teman-teman itu jangan kepater ya. Bahasanya bahasa Jawa ya saya malahan ya. Apa ya, jangan kepater tuh jangan. Ngerti semua kok, ini bahasa Jawa ngerti apa ya Mas? Oh ngerti semua. jangan dia saya jadi paham kok bahasa Jawa sekarang. Gara-gara Mas Yoyok nih tiap hari ngedengerin NJP-nya. Nah, jangan ya benar terpancang gitu ya, jangan terpancang kepada WA gitu ya, jangan terpancang kepada Facebook ya. Dulu kita nggak ada WA loh teman-teman ya, pakainya BBM, ini bisa gitu ya. Nanti kita nggak tahu apa pakai apa. Nah, yang kita ambil itu teman-teman itu dulu gitu. Nah ya, oke. Nah sebelum saya mulai, karena saya yakin di sini masih banyak pembicara yang lain. Nah, jadi teman-teman gini. Zaman dahulu kala itu ada cerita ya teman-teman ya. Ini saya niru Pak Hadi ya. Kasih perbandingan, kasih cerita. Tapi memang cerita itu bagus ya, jadi lebih masuk gitu ya. Nah, zaman purba dulu ya teman-teman, zaman purba dulu kalau orang purba itu dia lapar, dia mau mencari makan gitu ya, mencari daging, mencari tanam-tanaman. Nah, kita bahas daging deh gitu ya. Membahas tentang daging domba gitu atau daging kambing atau daging sapi gitu ya. Orang zaman purba itu dia itu berburu teman-teman ya, berburu. Jadi dia itu ya nyari ke hutan, nyari ke gua gitu, nyari kemanapun ya. Begitu dia udah dapet lihat buruannya gitu, lihat sapinya gitu ya, lihat kerbaunya, lihat apapun gitu ya, ya di Uber, dikejar, nah, dipotong, bawa pulang ya, siang bawa pulang, makan di rumah gitu sama keluarganya dan lain-lain gitu ya. Nah, terus seperti itu terus itu. Nah, yang namanya manusia kan
kita diberi berkah ya, diberi berkat sama Allah untuk beradaptasi dan berpikir gitu ya. Kalau saya melakukan hal yang seperti ini terus berulang-ulang gitu kan, sayang waktunya, saya bisa yang lain. Nah, lalu ada kemudian ide itu kita bikin kandang ya gitu ya, bikin kandang. Nah ya, kenapa sih kita nggak pelihara gitu ya, pelihara si sapi-sapi ini, si kerbau-kerbau ini di dalam satu kandang. Akhirnya sapi-sapi itu bukan dipotong ya teman-teman ya, bukan dipotong tapi diajak masuk ke dalam satu kandang ya. Nah, akhirnya dikumpulin di kandang. Oh, hari Senin kita mau potong sapi yang ini gitu ya. Hari Selasa kita mau potong sapi yang ini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Akhirnya daripada kita setiap hari gitu keluar nyari sapi gitu ya, akhirnya wah lumayan nih, bisa seminggu sekali kita nyari sapi, kita masukin kandang ya, bisa 2 minggu sekali, jadi lebih teratur, jadi kita bisa ngerjakan hal yang lain. Nah sebetulnya perubahan ya, kalau teman-teman suka sejarah ya, saya suka sih baca biografi sejarah gitu ya, peradaban itu tumbuh itu mulainya dari situ teman-teman ya, kalau teman-teman tahu. Karena apa? Karena manusia itu sudah mulai bisa mikirin yang lain, nggak mikirin cuma makan doang gitu ya. Mulai ada kesenian, mulai ada budaya, mulai ada apa, karena soal makanan ini udah beres gitu ya. Tapi kalau dulu kan kita sibuk ya, sibuk bikin sapi, makan. Nah itu menarik ya. Jadi akhirnya kebudayaan timbul, ada musik, ada apa segala macam, ada interaksi, karena urusan makan udah beres teman-teman. Nah itu menarik ya. Itu yang saya pelajari dari buku gitu. Nah, ternyata ada lagi level yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya, level yang lebih tinggi lagi, ternyata kita manusia mulai belajar lagi gitu ya. Bukan hanya sapi yang kita kumpulin yang dari mana namanya? Dari alam luas gitu ya. Tapi sapi-sapi ini ternyata bisa kita ternakin ya. Bisa kita ternakin gitu. Jadi bisa beranak pinak, kita betul-betul itu nggak usah capek-capek lagi gitu, kita seminggu sekali apa 2 minggu sekali keluar mencari sapi-sapi ini gitu teman-teman. Nah ini menarik ya teman-teman. Jadi ada 3 level ya. Kalau dulu kita belajar sejarah tuh ada peradaban di mana kita berburu dan meramu gitu ya. Hunt and gather, apa ya bahasa Inggrisnya ya, pokoknya gitulah, berburu dan meramu, pokoknya berburu gitu ya. Ada fase di mana kita sudah mulai tadi ya, punya kandang gitu ya, dan ada fase ketiga ya, alhamdulillah sekarang kita udah fase ketiga ya, fase kepeternakan, bahkan peternakannya pun makin canggih gitu ya, makin canggih, sapi gede apa segala macam. Itu juga berlaku bagi tanam-tanaman teman-teman ya. Zaman dulu kan kita pergi ke hutan nyari jamur, nyari apa sekangkung apa segala macam, akhirnya pelan-pelan kita tarik gitu ya, kita bikin sawah, akhirnya sawahnya itu kita pelajari gimana supaya bibitnya itu bisa bertunas gitu ya, kita nggak perlu nyari-nyari lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah nanti ini cerita ini teman-teman ya, fase ini kita fase berburu, berkebun, ini ada hubungannya sama fase dengan bootcamp ya, hubungannya dengan Slim Marathon teman-teman ya. Kalau teman-teman saat ini Slim Marathon kayak mengkandangkan sapi ya Mas ya. Nah ya kurang lebih seperti itu. Ini analoginya ya teman-teman, ini yang saya tangkap gitu ya. Nah, saya nganggapnya gitu teman-teman. Nah, jadi misalkan teman-teman saat ini gitu ya, saya butuh customer hari ini untuk closing gitu ya. Nah, itu oke, saya lari deh ke pasar gitu ya. Saya sebar flyer, saya komen di Facebook teman-teman saya atau apapun. Teman-teman kan pasti melakukan yang namanya DMO gitu ya, DMO gitu. Nah, setelah ngobrol sama 10 orang gitu ya, ngobrol sama 20 orang, ditimbangin satu-satu gitu ya. Nah, ternyata teman-teman closing 1 gitu ya. Closing 1, dapat nih sapinya 1 gitu ya. Wah, lumayan nih buat makan hari ini ya gitu ya. Nah, terus besok teman-teman butuh makan lagi istilahnya ya, butuh closingan lagi atau butuh dana lagi. Apa yang teman-teman lakukan? Pergi lagi ke pasar lagi gitu ya. Pergi lagi ke pasar, cari sapi lagi gitu kan. Nah, akhirnya terus aja seperti itu gitu teman-teman ya, rutinitas dan segala macam. Nah, bootcamp ini teman-teman itu mengajak teman-teman untuk ke level selanjutnya. Kalau teman-teman melakukan hal itu, nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah gitu teman-teman. Nah, yang teman-teman lakukan di bootcamp ini adalah itu, beternak tadi betul. Jadi
sekarang gimana kita caranya biar cerdas teman-teman ya, kita punya customer supaya tadi kembali kita bisa ngerjain yang lain ya, kita bisa ngerjain kesenian, bisa peradabannya makin maju, bisa kita mikirin yang lain supaya masalah customer ini bisa beres gitu, masalah makan kita itu bisa beres gitu. Nah, caranya itu adalah beternak ya. Itu yang level pertama ya, syukur-syukur kita nanti makin tinggi beternaknya makin canggih gitu ya, kita nggak perlu yang gimana-gimana gitu dengan COI. Nah, hubungannya sama COI nanti, oh seru lah kalau ngebahas itu teman-teman ya. Nah, hubungannya sama itu. Nah, kembali ke bootcamp. Nah, ada cara yang diajarin Leon Westburn sama kita, sama teman-teman semua ya, gimana kita berpindah dari fase yang berburu dan meramu ini yang cuman kita mikirin buat makan sehari gitu ya, tapi gimana caranya supaya kita customer ini kita bikin kandang gitu ya, kita bikin kandang, mereka nyaman di kandangnya, kita kasih makan. Nah, saatnya kita nanti butuh Slim Marathon itu dibuka atau apapun gitu ya, kita itu udah nggak perlu capek-capek lagi nyari ke pasar lagi gitu teman-teman ya. Kita udah punya nih, ada sapi A, sapi B, sapi C, sapi D gitu. Kita ngambil dari situ aja dulu gitu teman-teman. Digemukin dulu Pak kalau perlu. Betul. Itu kan otomatis kita kan lebih efisien ya. Nah, karena efisien karena apa? Pertama ya sapinya kita nggak capek-capek nyari-nyari kemana-mana, ngejar-ngejar kemana-mana. Dan sapinya juga udah familiar sama kita gitu ya. Kita deketin, udah nyaman. Wah, ini kayaknya mau ngasih makan nih. Padahal kita ajak penjagalan gitu ibaratnya ya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Saya bukan maksudnya customer sama dengan penjagalan, bukan. Tapi ini cuma analogi aja gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah daripada kita, ayo ke pasar lagi gitu ya, ke mana lagi ya, ke orang-orang yang nggak dikenal lagi. Itu tenaganya lebih capek loh teman-teman ya. Lebih capek dalam artian, bukannya saya bilang nggak boleh capek ya. Karena kita semua berusaha. Tapi kan ada cara yang lebih smart gitu. Nah, bayangin teman-teman ya, kita ngejar lagi sapinya juga, ini ada manusia nih, mau ngapain gitu ya. Lari gitu, takut gitu kan. Nah, lebih baik coba kita yang di kandang-kandang ini. Nah, dan level ketiga, itu nanti ya sapinya ya beranak pinak gitu ya. Beranak, dia ngajak temen-temennya ke kandang itu. Nah, itu tadi yang dibahas sama Mas Yoyok. Gali COI gitu kan. Saya rasa di sini mungkin teman-teman juga udah mulai ngerasain ya, ketika kita bisa ngejaga kandang itu dengan baik gitu ya, kita itu kadang-kadang udah sampai di titik di mana tuh, ini aja teman-temannya sapinya aku ini yang beranak terus ini aja udah nggak habis-habis gitu ya. Nah, itu yang namanya COI. Oke, nah saya mulai ke slide ya teman-teman ya. Saya sambil baca chat. Waduh, ternyata udah banyak. Oke, nanti kita bahas ya. Mungkin nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti dibantu sama Mas Yoyok juga. Oke, nah nih teman-teman. Nah, tadi seperti Mas Yoyok yang ceritakan, nah ini semalam saya sharing sama tim kapten ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut buku, aduh saya lupa ya